Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Drama di tim ASEAN All Star kembali lagi mencuat dan bikin rame dan bikin gaduh. Bagaimana nggak bikin gaduh coba? Tim yang digadang-gadang ini adalah tim terkuat di ASEAN yang mengumpulkan seluruh pemain-pemain terbaik di setiap negara yang ada di ASEAN untuk diadu tandingkan melawan Manchester United. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena banyak beberapa bintang-bintang, pemain bintang khususnya di Thailand, Malaysia, dan Indonesia itu yang tadinya mau digabungkan atau ikut bergabung di tim ASEAN All Stars itu gagal, men. Kenapa bisa gagal? Contoh satu nih, pelatih ASEAN All Star yaitu Kim Sang Sik kalau nggak salah namanya, itu dia berharap Jay Izzes untuk jadi kapten tim ASEAN All Stars nantinya. Tapi akhirnya PSSI kan ngasih Muhammad Ferrari dan Asnawi. Dan kabar terbarunya itu Asnawi dan Ferrari juga dilarang sama klubnya. Karena dalam hal ini PSSI nggak mau ikut campur gitu lah. Kenapa? Karena PSSI nggak punya kewenangan untuk memberikan pemain itu kepada tim ASEAN All Stars yang digagas sama AFF. Nah, setelah itu Asnawi juga ditolak sama klubnya Port FC di Thailand dan Muhammad Ferrari di Persija Jakarta. Gak cuma sampai di situ. Sudahlah tadi Asnawi sama Muhammad Ferrari dikasih ke ASEAN All Star dan akhirnya ditolak sama klubnya nggak mau ngelepas. Giliran lagi Malaysia. Aku pikir Malaysia ini bakalan ngasih pemain terbaiknya gitu kan. Pemain terbaiknya yang baru dia naturalisasi tadi, Sergio Aguero yang berasal dari Liga 2 Portugal, itu juga nggak diizinkan sama klubnya kalau nggak salah. Ditambah lagi Dominic Tan. Karena mereka berdua ini adalah pemain utama atau pemain inti di timnas Malaysia untuk persiapan kualifikasi Piala Asia 2027. Seandainya mereka main di tim ASEAN All Star nanti, terjadi apa-apa, Malaysia bingung mau cari pemain dari mana lagi. Yang awalnya tadi aku berpikir bahwasannya AFF ini juga isinya FAM, ternyata nggak juga, guys. Seperti itu. Nah, tambah lagi, Thailand itu juga menarik beberapa pemain-pemainnya. Salah satunya pemain yang berkarir di Liga Denmark. Itu nggak diizinkan oleh klubnya. Jadi, kondisi tim ASEAN All Stars ini jadi lebih rumit dan lebih parah. Bayangkan, targetnya itu ada 18 pemain, ya kan? 18 sampai 21 atau 22 pemain yang dipersiapkan untuk melawan Manchester United. Bahkan sampai detik ini, pemain yang berkumpul atau yang bisa dikumpulkan dipastikan akan berkumpul menjadi satu, menjadi tim ASEAN All Stars itu cuma 15 orang. Coba kau bayangkan, cuma 15 orang lawan tim sebesar Manchester United. Dan 15 orang ini mengaku sebagai perwakilan ASEAN All Stars. Sekarang jadi pertanyaan, ini lawak, ini lelucon, ini komedi. Bagaimana tidak komedi? Coba Anda bayangkan ya, 15 orang dari sekian ratus juta manusia yang ada di ASEAN. Cuma 15 orang lawan Manchester United. Padahal IO penyelenggaranya itu sudah menggadang-gadang ini adalah pertandingan yang paling bergengsi, ini bukan drama biasa. Tapi kenyataannya cuma 15 orang yang mau gabung. Kau bayangkan, dari 15 itu akan melawan Manchester United. Nanti bagaimana? Bagaimana pemain penggantinya? Coba kau bayangkan, bagaimana pemain penggantinya? Dari 15 orang, 11 bermain. Terus 4 orangnya ngapain? Cadangan? Hah? Kipernya nggak pakai pengganti. Terus kalau tadi 4 orang, 1 kiper, 3 ini ngapain? 1 striker, 1 gelandang, 1 back. Habis. Habis. Slot pengganti pemain ini habis. Jadi
tim ASEAN All Stars ini lebih baik ditiadakan atau dipending atau dibatalkan daripada bikin malu ranah ASEAN. Apalagi ini juga dilakukan pertandingan di Malaysia kan. Tujuannya kan untuk membuat euforia sepak bola di Malaysia itu lebih bersemarak lagi begitu. Tapi kenyataannya sudahlah tiket itu nggak habis terjual, ya kan? Padahal pertandingannya sisa 27 hari lagi karena mereka bertanding tanggal 28 rencananya. Nah, terlepas dari itu semua, ini juga menjadi pembelajaran ya buat para orang-orang di Malaysia sana. Kalau memang mau bikin prestasi ya kalian ya bikinlah lompatan-lompatan atau kebijakan-kebijakan yang sekiranya itu bisa menghasilkan atensi yang besar gitu loh. Kan kalian pernah dijajah Inggris selama itu orang-orang Malaysia ya, kenapa nggak cari aja gitu keturunan-keturunan Malaysia yang main di Liga Inggris gitu. Kalau nggak ada ya dulu ngapain aja gitu loh. Masa nggak ada sih yang mau nikah sama orang Malaysia kan? Tapi terlepas dari itu semua, yang jelas ini adalah usaha dari para petinggi AFF untuk menciptakan laga eksebisi yang sekiranya bisa menghasilkan cuan. Tapi alih-alih menghasilkan cuan yang ada buntu atau boncos, teman-teman. Bayangkan aja, ini ya, laga ini digadang-gadang 45.000 tiket sudah terjual. Pertanyaannya bener kan 45.000? Atau ini nih hanya klaim semata mereka? Karena kita nggak bisa ngecek juga berapa jumlah total tiket yang terjual. Karena di zaman digital seperti ini semua bisa dimanipulasi teman-teman. Yang bisa melihat kenyataannya tuh nanti ketika di pertandingan. Kalau kursi tribun penontonnya itu penuh dan semarak, ramai, seperti pertandingan ketika Indonesia melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, atau ketika melawan Bahrain, penuh stadionnya, itu bisa dibaru. Klaim itu bisa dikatakan benar, tapi kalau hanya klaim secara sepihak dari pihak promotor penyelenggara pertandingan mengatakan sudah 45.000 tiket terjual, itu masih hoax. Kita belum bisa melihat faktanya. Yang jelas ASEAN All Stars ini bikin drama baru, dan drama ini saya yakin menjelang pertandingan akan ada lagi drama selanjutnya. Seperti itu. Yang jelas negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand itu sudah mulai menarik diri pemain-pemainnya gitu. Mungkin nanti akan diisi pemain-pemain Vietnam, Brunei Darussalam, Timor Leste, Myanmar, Kamboja, Laos. Ya negara-negara kayak gitulah nanti yang bakal memenuhi tim di ASEAN All Stars ini. Ya kan? Jadi pemain-pemain bintangnya ASEAN itu sudah nggak lagi main di situ. Mereka sibuk di klub-klubnya di Eropa. Mereka sibuk persiapan kualifikasi Piala Dunia, nggak menghadapi laga eksebisi atau laga amal yang akan diadakan nanti. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah menonton channel Beta Punya. Saya Ikhri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.